Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share screen saya sudah kelihatan? Baik, saya mulai ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kesenjangan sosial. Nah, untuk agendanya itu materi ada pengertian kesenjangan sosial, bentuk kesenjangan sosial, faktor kesenjangan sosial, dampak, dan solusi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alia Gisni dari kelompok 2 Mabim Mabim Etsa Jan Jacques Roseau. Baik, di sini pengertian kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu merujuk pada perbedaan atau disparitas yang terjadi di antara individu atau kelompok dalam masyarakat, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau akses terhadap sumber daya dan peluang. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, status sosial, dan hak-hak yang dimiliki oleh individu dapat menyebabkan ketidaksetaraan kesenjangan sosial yang dapat memicu ketidakadilan dan menciptakan divisi antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Nah, upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial melibatkan kebijakan publik, pendidikan, dan tindakan yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan peluang dan hak bagi semua anggota masyarakat. Kemudian untuk bentuk-bentuk kesenjangan sosial ini ada 6. Yang pertama itu ada kesenjangan pendidikan, kemudian ada kesenjangan kesehatan, kesenjangan gender, kesenjangan ekonomi, kesenjangan infrastruktur, dan kesenjangan etnis dan agama. Nah, untuk contoh dari bentuk kesenjangan ekonomi itu diantaranya ada perbedaan pendapatan antara perkotaan dan pedesaan. Kemudian ada ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan peluang usaha. Kemudian untuk contoh kesenjangan dalam pendidikan itu ada akses pendidikan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian kesulitan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang ekonominya cukup tinggi dan dengan kelompok masyarakat yang ekonominya rendah. Kemudian untuk bentuk kesenjangan kesehatan, ada ketersediaan fasilitas kesehatan yang tidak merata antar wilayah. Kemudian ada aksesibilitas pelayanan kesehatan yang lebih baik di daerah perkotaan. Kemudian ada kesenjangan gender, itu ketidaksetaraan antara pria dan wanita dalam hal pekerjaan dan gaji. Kemudian ada perbedaan akses terhadap pendidikan dan peluang karir. Kemudian ada kesenjangan etnis atau agama. Itu contohnya ada diskriminasi terhadap kelompok etnis tertentu dan ketidaksetaraan hak dan perlakuan bagi minoritas agama. Kemudian yang terakhir ada kesenjangan infrastruktur. Contohnya itu ada kualitas infrastruktur yang berbeda antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian ada ketidaksetaraan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian di sini ada faktor pengaruh kesenjangan sosial. Itu ada diantaranya turunnya pendapatan per kapita
pembangunan tidak merata, pencemaran alam, dan mobilitas sosial yang rendah. Faktor yang pertama itu ada turunnya pendapatan per kapita. Nah, ketidaksetaraan ekonomi, terutama penurunan pendapatan per kapita dapat menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar antar kelompok masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada pembangunan tidak merata. Jika pembangunan terjadi tidak merata di berbagai daerah, hal ini dapat meningkatkan kesenjangan antar wilayah dengan beberapa daerah mendapatkan manfaat lebih besar daripada yang lain. Kemudian yang ketiga itu ada mobilitas sosial yang rendah. Ketidakmampuan individu untuk naik peringkat sosial atau bergerak ke lapisan masyarakat yang lebih tinggi dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang persisten. Yang terakhir itu ada pencemaran alam. Pencemaran lingkungan dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan seringkali kelompok yang lebih rentan terhadap pencemaran mungkin mengalami kesenjangan sosial yang lebih besar. Kemudian selanjutnya ada dampak dari kesenjangan sosial. Ada tiga ya. Yang pertama itu ada berbagai tindakan kriminal, adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia, dan timbulnya kecemburuan sosial. Yang pertama itu ada tindakan kriminal, kesenjangan sosial. Screen saya kelihatan nggak? Enggak ada share screen-nya. Sekarang ada? Ada mukanya aja. Share screen. Sekarang ada? Ada listen. Tadi aku sambil ngerekam ini. Barusan itu sampai dampak ya. Nah, untuk dampak yang ya lagi Al. Ya? Hilang lagi share screen-nya. Oh, bentar. Sekarang ada? Ada. Oke. Ada, Bu. Lanjut ya, teman-teman. Hilang lagi, Al. Ih, itu gimana?
Sekarang ada gak? Ada aku. Nah, sekarang hilang lagi pas kamu tadi mau record. Itu recordnya bukan dari HP-nya langsung ya? Kayak dari aplikasi? Iya. Iya. Coba kalau dari HP-nya langsung. Gimana? Di HP kamu ada icon itu nggak? Screen recorder. Screen recording. Screen recording. Ada. Ada. Nah, pakai itu aja. Soalnya kayaknya dari aplikasinya. Ini ada kendala apa ya, Bu? Ini screen, maksudnya screen recording tuh aku apa? Oh, bentar. Oh, gini aja, mau dibantuin di recording nggak? Oh, udah iya. Udah sama ini di recording. Apa aku mulai dari awal aja ya, teman? Gak apa-apa. Lanjut aja. Baik, saya lanjut saja ya teman-teman. Untuk selanjutnya itu ada dampak dari kesenjangan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 dampak dari kesenjangan sosial. Yang pertama itu ada tindakan kriminal, kemudian kecemburuan sosial, dan terakhir itu ada kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Nah, yang pertama tindakan kriminal. Kesenjangan sosial ekonomi ini seringkali terkait dengan peningkatan tingkat kriminalitas. Individu yang merasa terpinggirkan secara ekonomi cenderung lebih rentan terhadap keterlibatan dalam tindakan kriminal sebagai bentuk keberlangsungan hidup atau usaha untuk meningkatkan kondisi finansial mereka. Kemudian yang kedua itu ada kecemburuan sosial. Nah, adanya kesenjangan ekonomi dalam memicu perasaan kecemburuan sosial di antara kelompok masyarakat. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang bisa menciptakan ketidakpuasan dan konflik antar individu dan atau kelompok. Kemudian yang terakhir itu ada kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Nah, kesenjangan sosial dapat mengakibatkan perbedaan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang pekerjaan. Ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam mengakses sumber daya tersebut, mengurangi produktivitas dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian itu yang terakhir ada solusi. Di sini saya akan menjelaskan 4 solusi, yaitu yang pertama ada peningkatan infrastruktur desa, prioritas akses pendidikan, informasi dan kesehatan, bantuan modal, dan penghapusan diskriminasi. Yang pertama itu ada peningkatan infrastruktur desa. Nah, fokus pada perbaikan infrastruktur desa, terutama di wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sulit
dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan dan peluang. Kemudian ada prioritas akses pendidikan, informasi, dan kesehatan. Mendorong akses gratis terhadap pendidikan, informasi, dan layanan kesehatan dapat mengurangi kesenjangan dalam kemampuan dan pengetahuan masyarakat, dan juga menciptakan landasan yang lebih merata untuk pembangunan. Kemudian yang ketiga itu ada bantuan modal. Nah, pemberian bantuan modal kepada masyarakat dapat membantu meningkatkan potensi ekonomi mereka, dan ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, bantuan keuangan, atau program pengembangan usaha kecil. Kemudian ini yang terakhir ada penghapusan diskriminasi. Nah, upaya untuk menghapus diskriminasi ini baik dari segi etnis, suku, agama, atau gender dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan menyatukan masyarakat secara lebih merata. Mungkin sekian ya materi yang bisa saya paparkan. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapat, saran, atau kritik, atau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Najwa Khiza Zahra, saya dari grup 3 Voltaire. Izin bertanya, bagaimana kesenjangan sosial dapat mempengaruhi peluang kerja dan juga mobilitas sosial? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Najwa. Saya tampung dulu ya. Barangkali yang lainnya ada yang ingin bertanya kembali atau menyampaikan saran atau pendapat lainnya mengenai materi yang saya paparkan tadi, kesenjangan sosial. Baik, silakan Maisha. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Maisha Salsabila Afifah dari kelompok 3 Voltaire. Pertanyaannya, apa peran media massa dalam menciptakan atau mengurangi kesenjangan sosial? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Yang teman-teman yang lain silakan jika ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai materi dari kesenjangan sosial.
Baik, silakan untuk Najwa itu Fitra. Perkenalkan, nama saya Nazwa Idul Fitra dari kelompok 8, kelompok Jurgen Habermas. Izin bertanya, bagaimana jika solusi yang tadi disebutkan tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak terrealisasikan? Apa strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kesenjangan sosial tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan saya cukupkan 3 pertanyaan dan teman-teman mohon tunggu untuk memberi waktu kepada saya untuk menyiapkan jawabannya. Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa Khalidza. Bagaimana kesenjangan sosial dapat mempengaruhi pada peluang pekerjaan? Nah, kesenjangan sosial ini dapat mempengaruhi peluang pekerjaan melalui akses terhadap pendidikan, sumber daya, dan jaringan profesional. Individu dari lapisan sosial yang lebih rendah mungkin menghadapi hambatan dalam mendapatkan pendidikan berkualitas atau mengakses pelatihan pekerjaan, sehingga membatasi peluang mereka di pasar tenaga kerja. Nah, selain itu, jaringan sosial yang lemah dapat menjadi kendala dalam mencari pekerjaan yang berkualitas karena banyak pekerjaan diisi melalui referensi dalam hubungan bisnis. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi peluang pekerjaan. Jadi, ya, kurang lebih jawabannya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Maisha Salsabila, yaitu peran media massa dalam menciptakan atau mengurangi kesenjangan sosial. Nah, media massa dapat memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan atau mengurangi kesenjangan sosial. Media dapat menciptakan kesenjangan dengan cara memberikan representasi yang tidak seimbang terhadap kelompok-kelompok sosial tertentu, menciptakan stereotip, atau memperkuat ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, media juga dapat menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan, memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang kurang terwakili dan mempromosikan pemahaman lintas kelompok. Melalui liputan yang berimbang dan edukasi masyarakat, media dapat membantu menciptakan kesadaran tentang isu-isu sosial dan menginspirasi perubahan positif. Kemudian, tetapi perlu diingat bahwa media juga dapat menjadi cermin masyarakat, dan peran media dalam menciptakan atau mengurangi kesenjangan sosial dapat bergantung pada konteks sosial, kebijakan media, dan nilai-nilai masyarakat pada suatu waktu. Kira-kira seperti itu untuk jawabannya dari saya, kurang lebihnya. Untuk selanjutnya itu ada pertanyaan dari Najwa itu Fitra, yaitu cara lain dari untuk mengatasi kesenjangan sosial. Nah, saya tadi cuma memaparkan 4 solusi ya. Nah, untuk solusi lainnya itu ada pemberdayaan ekonomi atau memberikan dukungan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah di komunitas yang kurang berkembang, serta memastikan akses layanan keuangan untuk meningkatkan inklusi ekonomi. Kemudian juga ada kebijakan pekerjaan dan gaji yang adil. Nah, menegakkan kebijakan yang mendukung upah yang adil, keamanan pekerjaan, dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja. Kemudian juga ada peningkatan akses teknologi, terus kesadaran masyarakat atau mendorong kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesenjangan sosial melalui pendidikan dan kampanye informasi. Penting untuk diingat bahwa pendekatan holistik dan kerjasama lintas sektor seringkali diperlukan untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial. Baik, mungkin itu saja yang jawaban dari saya. Mungkin.
dari teman-teman, jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan saran, pendapat, atau kritik, untuk itu saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada materi ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan pada materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman bisa langsung meninggalkan room Google Meet-nya, dan selamat beristirahat kembali. Terima kasih atas bantuan teman-teman untuk bergabung pada Zoom saya.